今天多亏了明珠小姐。我穿这样你管得着吗？你是我谁呀？ Kembali lagi bareng gue di channel Film Gado-Gado, yang membahas film dari berbagai macam genre. Namanya juga Gado-Gado, sudah pasti campur-campur genre filmnya. Film kali ini yang bergenre drama komedi romantis, yang berjudul Fake Bodyguard. Yang berdurasi 1 jam 32 menit ini rilis pada tanggal 26 Maret tahun 2021. Dan dibintangi oleh mbak-mbak Chinese lucu dan imut serta bertubuh aduhai dan segar. Dia adalah Mbak Liu Cui. Berkisah tentang seorang wanita cantik berbadan gemoy, sang pemandu wisata yang salah jemput seorang pria wisatawan, karena sang kliennya itu memiliki nama yang sama. Berhubung lelaki tersebut adalah orang penting yang telah membayar dirinya dengan sangat mahal, wanita ini pun lantas berpura-pura menjadi pengawal pribadinya, karena tidak tahu kalau sang lelaki itu telah diincar oleh banyak orang yang ingin menghabisi nyawanya. Apakah yang akan terjadi kepada gadis cantik sang bodyguard ini dan kliennya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan posisi duduk Anda dan juga camilan. Dan langsung kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria, pemandu wisata yang bernama Wang, yang mencoba melamar rekan kerjanya sendiri yaitu seorang gadis yang bernama Susu. Namanya Susu bukan susu yang itu ya, di sini Mbak Susu berniat ingin menjemput tamunya, yang bernama Mr. Chen di sebuah stasiun. Saat itu, Mbak Susu pun dibuat marah oleh sebuah mobil yang hampir menabrak bus wisatanya, yang dikendarai oleh seorang pria dengan memakai masker lucu seperti penjahat. Di sisi lain terlihat seorang pria yang bernama Profesor Chen baru sampai di sebuah stasiun. Dan saat itu Profesor Chen sedang diincar oleh seorang penembak jitu di atas gedung. Yang dimana penembak jitu ini adalah merupakan orang suruhan dari seorang pengusaha yang bernama Zhang Peida. Yang dulunya adalah rekan kerja sang profesor, dan ingin membuat Profesor Chen ini tewas. Saat sniper bayaran yang kita sebut saja Udin ini bersiap membidik, bus pariwisatanya Mbak Susu pun terlihat datang di stasiun dan parkir. Dan kebetulan menghalangi bidikannya si Udin karena parkirnya tepat berdekatan di samping sang profesor. Dan ternyata Udin ini adalah seorang pria yang memakai masker di awal film tadi, yang sudah menghabisi 3 bodyguard yang harusnya menjemput profesor di stasiun. Saat Wang sedang mencari kliennya, yang kebetulan juga bernama Chen, Wang pun tidak sengaja menemukan profesor, dan lantas membawa profesor masuk ke dalam bus, karena mengira Profesor Chen ini adalah kliennya. Ketika di dalam bus, Wang, Mbak Susu dan adiknya yang bernama Juang, mereka pun bermusyawarah, dan telah sepakat untuk menagih trip perjalanan tersebut dengan tarif sebanyak 2.000 yuan. Akan tetapi, saat Wang menagih pada Profesor, malah Wang dibayar DP sebanyak 200.000 yuan, dan akan mentransfer sisanya setelah perjalanannya selesai. Yang membuat ketiga orang ini kaget, dan berpikir kalau ada yang nggak beres, karena ngasih terlalu banyak. Yang mana, saat mereka membaca file yang telah diberikan oleh sang profesor, di titik inilah mereka tahu kalau Mr. Chen ini datang, bukanlah hanya ingin pergi berwisata, melainkan karena mengira kalau mereka bertiga adalah pengawal pribadinya. Mbak Susu pun lantas langsung tancap gas untuk mengantarkan profesor ke alamat tujuannya. Dan mereka pun terkejut, ketika sampai tujuan, karena mereka dihadang oleh petugas bersenjata lengkap, yang dimana, ternyata Profesor Chen ini adalah seorang pencipta dari sebuah alat, yang dinamakan otak super. Yang mana cara kerjanya adalah, bahwa alat itu dapat menggerakkan bagian tubuh setiap orang yang telah memakainya. Meskipun orang itu telah mengalami kelumpuhan total. Di laboratorium, Udin pun terlihat datang sambil atraksi salto dan masuk dari jendela, karena berniat ingin meracuni profesor dengan sebuah suntikan yang ia bawa. Saat sang profesor mau menguji coba otak super ciptaannya, ke seorang relawan yang telah lumpuh, karena kepergok dan takut ditangkap, Udin pun terpaksa menyamar menjadi relawan itu. Karena sudah tidak tahu harus sembunyi di mana.
Ketika mereka semua ingin memastikan bahwa subjek relawan itu benar-benar lumpuh permanen, Wang pun terlihat maju menawarkan diri untuk memastikan kalau relawan itu telah lumpuh total, dengan menggelitik telapak kaki Udin yang membuat Udin terpaksa menahan geli sampai keluar air mata. Saat itu, Udin tidak sengaja menyetrum dirinya sendiri, karena terhubung listrik akibat ulahnya Wang. Profesor pun membuktikan kekuatan otak super ciptaannya, yang benaran bisa menggerakkan badan Udin, meskipun ia lagi keracunan. Kasihan si Udin sampai mulutnya sudah berbusa-busa. Saat Udin sudah sembuh dan sadar, Udin pun lagi-lagi mencoba untuk melenyapkan sang profesor, dengan menyamar menjadi seorang kurir makanan dan menaruh sebuah peledak di makanan tersebut. Akan tetapi lagi-lagi, saat Udin sudah masuk ke dalam bis tersebut, ia malah ditahan oleh Wang dan Mbak Susu, yang saat itu kebetulan sedang berdebat, yang membuat Udin terpaksa memasukkan tangannya ke panci panas, karena ingin menghentikan timer peledak. Keesokannya, Profesor pun diceritakan berkunjung ke Istana Pangeran, karena diminta untuk memperbaiki sesuatu. Dan terlihat masih dikawal oleh Wang, Mbak Susu dan adiknya, yang sudah berpakaian lengkap. Dan ternyata, sang pangeran meminta profesor datang, karena ingin sang profesor memperbaiki saraf rudal belut listriknya yang telah lama mati, agar lele jumbonya pangeran itu bisa hidup dan bisa berfungsi lagi. Saat Jang Peida mendapatkan kabar, kalau Udin orang suruhannya masih belum bisa melenyapkan Profesor Chen, ia pun memutuskan untuk membuat sayembara, bahwa barang siapa yang bisa melenyapkan profesor, akan diberi imbalan yang besar. Di sisi lain, Mbak Susu yang berbadan seksi, serta gondal gandul gemoy-gemoy seksi manja, membuat pangeran pun tidak tahan dan melirik yang gondal gandul milik Mbak Susu, dan akhirnya bisa memaksa Mbak Susu untuk makan malam bersama dengannya. Mentang-mentang sudah diperbaiki rudal belut listriknya, aduh nih pangeran, melihat Mbak Susu rudalnya langsung keras. Setelah selesai makan malam dengan pangeran genit, mereka semua pun kaget saat Juang adiknya Mbak Susu, mendapat kabar kalau Profesor Chen ini telah dicari oleh semua orang, untuk dilenyapkan dari muka bumi. Saat Wang dan Mbak Susu berdebat hebat, karena Wang ingin menghentikan pengawalan itu. Dan Wang pun terpaksa pergi meninggalkan Mbak Susu, yang kemudian direkrut oleh Jang Peida sendiri. Dan diberikan sekoper duit. Akibat mengkhawatirkan keselamatan Susu yang ia cinta, Wang pun akhirnya membius Mbak Susu, dan memberikan sebuah surat beserta sekoper duit dengan harapan agar Mbak Susu ini berhenti jadi bodyguard. Karena pengawalan kepada Profesor Chen adalah hal yang berbahaya jika hanya seorang diri. Kemudian Wang pun terlihat dihadang oleh pasukan sayembara yang berniat ingin melenyapkan sang profesor. Wang pun dengan cerdik berhasil mengalahkan semua pasukan itu, dengan menjebak mereka ke dalam bus, yang saat itu meledak akibat percikan api. Saat kabur lari ke kota, Wang pun lagi-lagi bertemu dengan pasukan sayembara. Yang diposting Jang Peida di internet. Yang membuat Wang lantas terpojok bersama sang profesor. Beruntungnya datanglah Udin, yang sekarang sudah jadi Spider-Man dan mengalahkan para pasukan itu. Karena Udin ini, tidak rela kalau targetnya yaitu profesor dilenyapkan oleh orang lain. Saat Udin bersiap membidik kepala profesor, datanglah Mbak Susu berbadan gemoy dengan membawa panci martabak dan memukul kepala Udin, yang membuatnya seketika menjadi cicak. Adegan pun semakin memanas karena bakpao putih milik Mbak Susu gondal gandul saling berbenturan yang terlihat sangat lucu, manja dan menggemaskan. Saat mereka berempat kembali bertemu dengan komplotan para pasukan sayembara, Wang pun langsung bergegas menyembunyikan Mbak Susu dan Profesor di balik horden. Dan berkata pada Jang Peida kalau Profesor sudah ia temukan. Ketika Jang Peida mengetahui kalau Wang ini telah mempermainkannya, ia pun lantas menghajar Wang yang sudah berani berbohong. Melihat Wang dipukuli habis-habisan di depan matanya, Mbak Susu pun terpaksa bilang kalau ia akan memberitahu Jang Peida akan lokasi di mana tempat profesor berada, agar mereka berhenti menghajar Wang sahabatnya.
Di sisi lain Juang yang saat itu tengah mengantar profesor untuk menuju konferensi medis, ia pun berhenti dan lantas menegur sang profesor. Karena profesor ini hanya mementingkan urusannya, dan tidak memperdulikan keselamatan temannya. Saat sang profesor memutuskan kembali untuk menyelamatkan Wang dan Bak Susu, ia pun langsung ditodong oleh para pasukan sayembara yang akan mengantarkannya bertemu sang ilahi. Beruntungnya Udin lagi-lagi datang, karena ia tidak rela kalau profesor targetnya meninggal di tangan orang lain. Dan saat itu keadaan menjadi ricuh karena baku tembak terjadi. Ketika orang-orang tengah sibuk tawuran, Juang dan profesor pun lantas bergegas membawa Wang yang sudah modiar untuk menuju tempat yang lebih aman. Saat Udin masih tembak-tembakan bersama para pasukan, dia berniat ingin menyelamatkan Bak Susu yang masih ketinggalan di belakang. Profesor pun menemukan ide, saat ia tidak sengaja melihat Nintendo milik Juang. Dengan cara menghubungkan ke otak super ciptaannya dengan Nintendo itu. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan satu orang untuk dijadikan objeknya. Dengan bicara tertatih-tatih akibat sakaratul maut, Wang pun bilang kalau ia bersedia untuk menjadi objek tersebut, asalkan ia bisa menyelamatkan wanita yang sudah 7 tahun dia cintai. Saat itu, profesor mengalami kendala, karena kapasitas otak Wang ini ternyata sedikit, hanya setara 8 GB data. Wang pun berkata kalau ia rela ingatannya dihapus, asal harus cepat, kasihan Bak Susu Gemoi sendirian digantung dalam bahaya. Benar saja, ketika Udin sudah terpojok akibat pasukan sayembara yang terlalu banyak, keluarlah Wang, yang sekarang sudah dikendalikan Juang menggunakan Nintendo. Dan langsung menyelamatkan Bak Susu, dan menghajar semua pasukan. Akhirnya filmnya pun selesai. Endingnya Wang sudah menjadi suaminya Bak Susu ya, sudah bisa setiap malam menikmati cokot-mencokot dan gondal-gandul setiap malam. Mungkin segini aja ya, untuk membahas film ini. Buat kalian yang mau nonton full movie-nya, kalian langsung aja nonton film Fake Bodyguard tahun 2021 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar dan ada pesan moral lagi ya. Carilah pasangan yang memiliki bola-bola bakpao yang gondal-gandul dan saling berbenturan. Agar tiap malam bisa tidur enak dan empuk dengan bola-bola bakpao gemulai nempel di telinga cuy. Gua mau ngucapin terima kasih banyak nih, buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Film Gado-Gado. Kita juga masih punya ulasan film lainnya, yang tidak kalah menarik dan seru. Jangan lupa like, share, dan subscribe oke? Gua pamit sampai ketemu di video selanjutnya.